Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang pengaturan uh, dokumen di Microsoft Word. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara membuat peletakan halaman berbeda-beda dalam satu dokumen. Karena dalam tugas akhir ataupun skripsi biasanya halaman itu letaknya berbeda-beda, tapi secara umum penomoran halaman berada di atas sebelah kanan seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Nah, secara umum ada di atas sebelah kanan, tapi setiap kepala bab, ini yang saya tanda ini, bab 1 pendahuluan, terus saya cari lagi di sini ada uh, bab 2 daftar pustaka, terus di bawahnya ada bab berikutnya yaitu bab 3 dan seterusnya. Nah, itu namanya kepala babnya, saya istilahkan seperti itu. Nah, peletakan nomor halaman di kepala bab itu letaknya tidak sama seperti halaman-halaman atau nomor-nomor halaman yang lain yang berada di pojok atas kanan. Khusus kepala bab, posisinya berada di bawah halaman. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman masih ada yang merasa kebingungan sampai untuk mencari jalan aman, setiap bab itu dipisahkan dokumennya. Memang cara seperti itu tidak salah, tapi mungkin punya kekurangan. Yang pertama, kita jadi punya dokumen yang sangat banyak, jadi tidak praktis. Dengan cara ini, teman-teman hanya punya satu file untuk satu dokumen sehingga tidak perlu mencari-cari dokumen atau terlebih kalau sampai dokumennya hilang atau terkena virus. Nah, saya lanjutkan. Eh, ini misalnya bab 1 ya. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan halaman dulu. Halaman secara dominan. Saya tambahkan dulu bab 1 biar tidak terlalu satu halaman. Nah, di sini jadi kurang lebih 4 halaman untuk bab 1. Ingat ya. Ingat, setiap kepala bab harus benar-benar letaknya benar-benar berada di paling atas margin. Jadi ketika saya klik, ketika kursornya saya pindahkan ke atas, tidak ada kursor lagi di atas di sini. Jadi benar-benar mentok di batas margin. Nah, saya mulai. Tadi saya bilang secara umum lokasi halaman atau penomoran halaman itu ada di pojok sebelah kanan. Nah, maka dari itu yang paling pertama kita lakukan adalah membuat nomor halaman secara umum dulu. Jadi kita langsung ke menu insert di sini. Dari insert di sebelah tengah menuju kanan ada page number. Di page number ini ada pilihan. Karena kita secara umumnya ada di atas sebelah kanan, maka pilih top atas dan pilih yang di sebelah kanan. Maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini di atas semua. Nah, mungkin agar lebih jelas halamannya bisa kita bold ya. Kita bold, kita block dulu, kita bold. Biasanya dia kalau kita bold sekali, di bawahnya udah ikut di bold. Nah, kita lihat di sini jangan lupa kalau di karya tulis, kalau kita mau pakai jenis hurufnya Times New Roman, halamannya pun namanya harus Times New Roman juga. Di sininya Times New Roman dan ukurannya pun ikut 12. Jadi jelas ya. Saya tunjukkan di situ. Ini halaman 1 pada kepala bab 1 letaknya masih di atas karena kita baru awal. Nah, halaman 2 pun masih di atas, halaman 3 pun masih di atas, dan seterusnya. Halaman 4 pun masih di atas. Tugas kita berikutnya adalah membuat setiap kepala bab ini, halaman di kepala bab ini berada
di bawah sebelah tengah. Nah, setelah kita memasukkan semua halaman secara umum di atas sebelah kanan, kita double klik di halamannya, di angkanya ketika kursornya sudah kembali ke teks dengan cara double klik saja di angkanya. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah kita memblok tanda ini, tanda halamannya, kita sudah double klik di situ, akan ada tambahan menu baru di sini yaitu namanya desain. Di desain setelah kita blok ada pilihan different first page namanya. Jadi kalau kita artikan halaman awal yang berbeda. Kalau kita klik, nah halaman yang di atas pada halaman pertama akan hilang. Tapi di halaman bawah tetap ada. Karena cuma halaman pertama saja. Di bab 2 pun, di kepala bab 2 masih ada. Karena istilahnya first page saja yang berubah. Setelah hilang, jangan keluar-keluar kemana-mana dulu. Kita langsung kembali ke page number, masih ada di menu desain di situ. Di page number, langsung pilih bottom dan pilih yang tengah ini. Nanti halaman 1 akan langsung berpindah ke bawah, tapi jangan lupa ini hurufnya berbeda. Kita blok lagi dan kita Times New Roman lagi. Kita ubah jadi 12 dan kita bold. Nah, untuk halaman 1 sudah selesai. Nah, ada di bawah. Tapi di halaman berikutnya, halaman 2 ada di atas. Halaman 3 pun di atas. Tapi halaman 4 yang di sini adalah bab 2, awal bab 2 masih di atas. Karena ini kepala bab, maka halaman 4 harus berada di bawah. Nah, di sini masalahnya masih di atas. Karena different first page tadi hanya mengubah halaman pertama. Nah, di sini kita lanjutkan. Setelah kita mengubah halaman 1, tugas berikutnya adalah cari di mana halaman terakhir dari bab yang kita perbaiki tadi. Misalnya ini bab 1. Halaman terakhirnya di mana? Oh, di sini, di halaman 3. Karena setelah halaman 3 masuk ke bab 4. Kita cari baris terakhirnya di mana? Oh, di sini baris terakhir. Kita taruh kursornya di situ. Kita pilih page layout di sini di menunya. Kita pilih bricks dan di sini kita pilih next page. Hilang angka 4, tapi di sini turun. Karena di sini turun, kita taruh kursornya di atas dan kita tekan tombol delete agar dia kembali. Nah, di sini sudah kembali dan kita lihat di halaman 4, sekarang halaman 4 ada di bawah. Tapi halaman 5 masih di atas. Halaman 6 di atas. Halaman 7, 8 masih di atas. Masalahnya berikutnya adalah bab 3. Nah, untuk bab 3 atau halaman 9, kita lakukan hal yang sama. Kita cari halaman terakhir. Di sini halaman terakhir. Kita taruh kursornya di ujung. Lalu kita pilih page layout. Kita pilih bricks. Dan kita klik next page. Kita klik. Bab 3 turun. Kita delete sekali. Nah, akan kembali ke atas. Kita lihat halaman 9 sekarang ada di bawah lagi. Begitu seterusnya. Halaman 10. Nah, halaman 10 adalah halaman terakhir dari bab 3. Karena saya mau mengubah halaman 11 yang merupakan awal bab 4 menjadi di bawah. Saya taruh kursornya di sini. Saya break lagi dan saya next page. Lalu tinggal saya delete sampai ujung babnya menyentuh margin atas dan halaman ada di bawah. Ini halaman berikutnya di atas lagi, sampai seterusnya nanti kita ketemu bab 5 atau bab terakhir dalam suatu skripsi atau karya
tugas akhir, bab 5 ada di atas. Nah, ini juga sama, bab 5 karena ini masih kepala bab harus ada di bawah. Kita klik di ujung di sini, kita pilih, biar jelas saya pindahkan posisi layarnya. Nah, di sini kita pilih break lagi, lalu kita pilih next page lagi, kita delete, delete, dan halaman 27 ada di bawah. Untuk daftar pustaka, boleh di bawah, boleh di atas. Karena yang menjadi fokus kita adalah dari bab 1 sampai bab 5. Jadi seperti itu. Teman-teman, saya kira cukup mudah. Teman-teman kalau ingin melihat tinggal memutar kembali video ini dan praktikkan sendiri, dicoba sendiri. Semakin sering kita mencoba, maka akan semakin lancar kita dalam membuat pengaturan-pengaturan dokumen untuk menunjang kelancaran dari skripsi dan tugas akhir kita. Jadi dalam satu skripsi kita tidak perlu lagi memisahkan bab 1 satu file, bab 2 satu file, bab 3 satu file. Cukup satu file saja dari bab 1 dan sampai bab 5 dan kita sudah membuat halamannya sesuai dengan aturan yang ada di kampus kita. Seperti itu teman-teman, saya rasa untuk video ini cukup. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, jangan lupa like dan subscribe. Oke, ditunggu ya video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.